Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo semuanya, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spentita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Ekskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alexandria Kurota Ayan Kamil dari kelas 9B dengan wali kelas Ibu Dewi Wulandari SPD. Di Rabu pagi ini, kami akan membawakan cerita yang berjudul Kasih Guruku Sepanjang Masa, karya Aulia Fitri, yang dibawakan oleh Kak Zaid Balkis Munawwarah dari kelas 9B dengan wali kelas Ibu Dewi Wulandari SPD. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Acarya Canakya, buku antologi dari hasil karya teman-teman loh. Bagi yang tertarik, bisa dibaca di perpustakaan bersama buku terbitan kita yang lainnya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Silakan Kak Balkis. Terima kasih Kak Alexa. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, saya Zaid Balkis Munawwarah dari kelas 9B dengan wali kelas Ibu Dewi Wulandari SPD akan menceritakan kisah dari buku Acarya Canakya dengan judul Kasih Guruku Sepanjang Masa, karya Aulia Fitri. Kasih Guruku Sepanjang Masa oleh Aulia Fitri. Sekolah Nusa Bangsa adalah salah satu sekolah yang banyak diminati di kota Sky. Di kelas 10 terdapat siswi yang bernama Nanda. Ia memang tidak cantik, namun ia merupakan salah satu siswi berprestasi dan dibanggakan oleh guru di sana. Ia sangat disayangi oleh salah satu guru di sana. Nanda, kalau ada apa-apa bilang ke ibu ya, ucap Bu Farida sambil tersenyum. Baik Bu, terima kasih sudah menyayangi Nanda, ucap Nanda. Nanda memiliki teman dekat yang bernama Hana. Aku dan Nanda sudah dekat dari kecil, jadi kami terlihat seperti saudara, ucap Hana. Nanda berbeda dengan Hana. Hana adalah gadis cantik yang suka bergaul. Ia memang tidak terlalu pintar di mata pelajaran, tapi ia ahli di bidang basket. Di sekolah ini terdapat geng kakak kelas yang dijuluki sebagai perundung. Anggota geng tersebut adalah Dina, Sela, dan Abel. Suatu hari, Nanda dan Hana pergi ke kantin dan secara tak sengaja, Nanda menabrak Dina dan teman-temannya. Woi, punya mata nggak sih, dasar culun, ucap Sela. Maaf kak, saya nggak sengaja, sekali lagi saya minta maaf, ucap Nanda. Merasa tak terima, Dina dan teman-temannya pun sepakat untuk membalas Nanda. Di suatu pagi, saat Nanda baru saja memasuki kelas, ada teman seangkatannya yang memanggilnya. Nanda, kamu dipanggil guru tuh di depan perpus, ucap temannya. Oh, oke, terima kasih ya, saut Nanda. Saat Nanda hendak memasuki perpus, tiba-tiba satu pukulan yang sangat keras datang kepadanya. Boom! Akhirnya lo datang juga. Gede juga nyali lo, ucap Dinda dan temannya. Mereka bertiga pun menghajar Nanda. Tak lama, terdengar langkah kaki menuju perpustakaan. Shh, kayaknya ada orang yang mau kesini. Udah, biarin aja si cupu di situ, ucap Abel dan Sela. Jangan macem-macem lu kalau lu masih mau hidup. Dinda dan teman-temannya pun meninggalkan Sela. Tak lama, ada seorang guru yang masuk di perpustakaan. Astaga nak, Bu Farida terlihat sangat cemas akan kondisi Nanda. Ayo ibu antar ke rumah sakit, ucap Bu Farida. Nanda sangat lemas, banyak darah yang keluar akibat siksaan anak-anak itu. Saat tiba di rumah sakit, Nanda pun diobati oleh suster. Sudah selesai Bu, ucap suster kepada Bu Farida. Untuk adik, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Suster berlari ke Nanda. Terima kasih sus, saut Bu Farida. Apa yang terjadi nak? Tanya Bu Farida. Nanda tidak menjawab pertanyaan Bu Farida. Ia hanya diam dan meneteskan air mata. Nak, ibu kan sudah bilang kalau ada apa-apa cerita ke ibu. Siapa yang melakukan ini? Tanya Bu Farida. Nanda masih tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pulang, ajak Bu Farida. Esok harinya, tiba-tiba Hana datang ke ruangan Bu Farida. Ibu, sambil tergesa-gesa, Hana mencari Bu Farida. Ada apa Hana? Kenapa kamu sangat tergesa-gesa? Tanya Bu Farida.
Hana menarik nafas. Bu, lihat ini. Hana menunjukkan ponsel yang memutar cuplikan video. Astaga! Ya, benar. Isi dari video itu adalah rekaman Nanda yang disiksa. Dari mana kamu dapat video ini, Nak? Tanya Bu Farida. Kemarin, saya sengaja mengikuti Nanda, tapi saya ketahuan dan diancam oleh mereka. Jadi saya baru berani lapor sekarang. Sambil menggelengkan kepala, Bu Farida memasang muka amarah. Oke, terima kasih ya, Nak. Ibu akan segera menindaklanjuti. Hana pun meninggalkan ruangan. Sepulang sekolah, Bu Farida menjenguk Nanda di rumah. Tak disangka, gadis malang itu hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Bu Farida tidak tahu kondisi Nanda seperti apa. Saat Bu Farida menceritakan semuanya, Nanda hanya bisa menangis. Betul, Nak, mereka yang sudah merundung kamu. Nanda hanya mengangguk. Kenapa kamu tidak jujur ke ibu? Tanya Bu Farida. Saya takut, Bu. Lagi pula saya tidak apa-apa. Tugas saya hanya belajar dan merawat ibu saya. Saya tidak mau merepotkan ibu dan ibu saya. Sungguh mulia hatimu, Nak. Ibu bangga sama kamu, ucap Bu Farida. Ya sudah, ibu pamit ya, Nak. Jangan lupa besok kamu harus masuk sekolah. Bu Farida mengingatkan Nanda. Nanda hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Esoknya merupakan pagi yang sangat cerah bagi murid di sekolah. Namun tidak untuk geng perundung itu. Kalian bertiga ikut saya ke ruang BP, perintah Bu Farida. Dengan wajah cemas, mereka bertiga mengikuti langkah Bu Farida di saat sampai di ruangan. Mereka terkejut saat melihat Nanda yang sudah ada di dalam. Duduk, ucap Bu Farida. Kalian sudah tahu salah kalian. Mereka bertiga tidak menjawab sepatah pun. Saya sangat kecewa dengan kalian. Kami minta maaf, Bu. Abel memohon. Apakah maaf kalian membuat luka dan batin Nanda pulih? Tanya Bu Farida. Mereka tidak bisa menjawab dan hanya terdiam. Lalu mereka bertiga pun meminta maaf kepada Nanda. Nanda, maafin kita ya, kamu kan baik, ucap Sela dan teman-temannya. Iya, Kak, jawab Nanda terbata-bata. Saat mereka bertiga sudah pergi, tiba-tiba ponsel Nanda bergetar. Hah? Tumben Om telepon, gumam Nanda. Halo? Ucap Nanda menyapa orang yang ada di telepon. Biar ponsel Nanda jatuh ke lantai bersamaan dengan air matanya. Nanda, kamu kenapa, Nak? Tanya Bu Farida. Ibu! Teriak Hana sambil berlari menuju ruang BP. Ibu, Bu, Nanda, Bu. Nanda? Sambil gemetar, Hana menceritakan apa yang terjadi kepada Bu Farida. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Farida pun langsung memeluk Nanda. Yang sabar ya, Nak, ibu di sini. Usai pemakaman, Bu Farida pun berbincang dengan saudara dan tetangga sekitar. Nak, Nanda sayangnya ibu, mulai sekarang kamu anak ibu ya. Nanda mau kan jadi anak ibu? Pecah tangis Nanda. Ibu, terima kasih. Nanda sangat beruntung bertemu dengan ibu. Nanda pun menjadi anak angkat Bu Farida dan hidup bahagia. Tamat. Bagaimana kisahnya teman-teman? Sangat mengharukan kan? Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Balkis. Jadi teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bullying dapat merusak fisik dan mental seseorang hingga berdampak buruk pada masa depan seseorang. Dan kita harus berbakti kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, karena kita tidak tahu kapan beliau meninggalkan kita. Itu tadi adalah pesan moral dari kisah Nanda. Membuat kita terinspirasi bukan? Pembulian bisa saja merusak fisik dan mental, entah itu verbal maupun non-verbal. Jadi teman-teman, stop bullying ya. Sekian dulu Doralita pagi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Salam budaya, karya, dan literasi. Santita, sang juara pasti bisa. Klik like kalau kalian suka video kali ini dan subscribe jika video ini menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.